Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 18:30 guys. Masih di hari yang sama ya, di tanggal 2 Desember 2022 hari Jumat guys. Dan untuk update keadaan global crypto market cap hari ini masih turun ya di 0,89%, tapi lebih baik jika kita bandingkan tadi pagi ya. Dan untuk Bitcoin pun masih turun di 1,48%. Kemudian Ethereum juga turun di 0,82%, BNB juga masih turun di 4,08% guys. Dan kalau kita lihat di sini hampir semua altcoin mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin ya. Jadi hampir semuanya merah merona guys ya. Meskipun ada beberapa yang cukup hijau juga guys. Contohnya seperti Trust Wallet ini guys, untuk tokennya yaitu TWT ini naiknya cukup lumayan ya di 16,64% guys. Karena sekarang sudah mulai banyak orang yang memakai Trust Wallet yang versi extensionnya guys untuk browsernya. Jadi bisa dibilang tuh saingan berat untuk MetaMask kedepannya guys. Oke, selanjutnya kita langsung menuju untuk pergerakan harga ya yang terlihat seperti di grafik ini untuk Bitcoin guys. Dan seperti yang tadi saya bilang tadi pagi, kayaknya tekanan jualnya masih bisa dibilang sideways, masih bertahan guys. Artinya di sini tekanan jual dan tekanan beli dari para investor ini bisa dibilang itu hampir sama karena pergerakannya tidak terlalu signifikan guys. Dan kita doakan aja semoga nanti di perpindahan candle untuk besok ini bisa hijau dan akan berefek bagus tentunya untuk kenaikan harga dari Bitcoin ini dengan target berikutnya di area ungu ini guys. Nanti kita akan coba update lagi dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama ya, datang dari watcher.guru, di mana di sini diinformasikan bahwa bank terbesar Rusia yaitu Sber sekarang mendukung crypto wallet MetaMask. Nah, ini keren juga ya informasinya. Jadi bank terbesar di Rusia yaitu Sber baru saja menambahkan dukungan untuk dompet cryptocurrency yaitu MetaMask. Bank mengumumkan integrasi teknologi blockchain menandakan langkah maju ke DeFi dan Web3. Cointelegraph melaporkan pengumuman yang dibuat hari ini ya oleh Sber Bank sebelumnya ya, dan pengembangan menampilkan integrasi ke dalam ekosistem Ethereum. Selain itu, informasi tersebut menandakan peluang baru untuk blockchain miliknya. Bank Rusia terbesar sekarang mendukung kripto. Jadi Sber Bank adalah bank terbesar di Rusia guys. Dan pengumuman ini jelas sejalan dengan perkembangan terkini ya dalam aset digital. Selanjutnya, laporan tersebut menyarankan ya bahwa blockchain baru ini akan menyertakan kompatibilitas dengan smart contract dan aplikasi di jaringan Ethereum. Selain itu, ini berarti ya pengembang dapat mentransfer kontrak pintar ataupun smart contract dan seluruh proyek dari blockchain Sber ke jaringan publik. Menurut laporan tersebut, penambahan terbaru juga akan membawa integrasinya ke dompet cryptocurrency yaitu MetaMask. Kepala Lab Blockchain Alexander Nam berbicara tentang perkembangannya. Dia menyatakan bahwa Sber Blockchain Lab bekerja sama dengan pengembang eksternal dan perusahaan mitra, dan saya senang ya komunitas ini dapat menjalankan aplikasi DeFi di infrastruktur Sber. Nam menambahkan bahwa integrasi baru akan memungkinkan Sber Bank menyatukan pengembang dan lembaga keuangan secara meyakinkan dengan maksud untuk mengeksplorasi penggunaan bisnis yang lebih dapat diterapkan dari blockchain, Web3, dan juga aset terdesentralisasi. Sber Bank telah berada di garis depan ya untuk negara-negara yang mengembangkan proyek blockchain dalam beberapa tahun terakhir. Dan akibatnya, bank mengajukan permohonan ya untuk meluncurkan stablecoin pada tahun 2021, yaitu stablecoin yang bernama Sbercoin. Kemudian setelah aplikasi disetujui ya, Sber Bank meluncurkan kesepakatan digital paling lambat Juni ini guys. Integrasi Sber dan dompet cryptocurrency MetaMask masih merupakan langkah selanjutnya dari perjalanan itu. Nah, ini menarik banget ya, dan ini merupakan langkah yang cukup signifikan banget yang dilakukan oleh sebuah bank ya, dengan mengintegrasikan wallet MetaMask yang merupakan wallet cryptocurrency. Dan ini sangat bagus ya untuk perkembangan kripto ke depannya. Dan jika nanti akan disusul oleh bank-bank lainnya, maka bisa mendongkrak ya popularitas dari kripto itu sendiri guys. Dan demikian pula akan bisa ya membuat kepercayaan dari masyarakat khususnya untuk kripto ke depannya ini akan lebih baik lagi guys. Karena dari bank saja mereka tuh percaya dan mengadopsi teknologinya, yang artinya bank pun sudah melakukan semacam riset lah ya kalau kripto itu aman. Jadi kepercayaan masyarakat ini akan kembali naik lagi seperti biasanya guys. Oke, cukup menarik informasinya, dan kita langsung ya untuk informasi berikutnya datang dari theblock.co guys. Di mana di sini diinformasikan bahwa adanya penyerangan ya yang dilakukan oleh peretas, dan
para peretas ini telah mengantongi sekitar 20 juta dolar dalam eksploitasi di ANKR dan juga Helio guys. Serangkaian serangan yang terhubung akhirnya merugikan penyedia infrastruktur ANKR dan penerbit stablecoin Helio Protocol sebesar 20 juta dolar menurut analisis on-chain oleh perusahaan keamanan BlockSec. Serangan pertama menargetkan produk token yang cair guys yang dijalankan oleh ANKR yang mengakibatkan kerugian lebih dari 5 juta dolar. Seorang peretas tak dikenal ya memanfaatkan kerentanan dalam kontrak pintar ANKR untuk mencetak triliunan ABNBC. Token hadiah atau token reward ini mengikat harga token pertukaran BNB Binance seperti yang dicatat oleh BlockSec dan analis lainnya. Setelah penyerang mencetak token tersebut, mereka menjual dan menghabiskan semua likuiditasnya di seluruh bursa terdesentralisasi di BNB Chain untuk mendapatkan lebih dari 5 juta dolar. Saat peretas menjual sejumlah besar koin ABNBC di bursa terdesentralisasi, harga token ABNBC anjlok lebih dari 99% guys. Dan ini membuka ruang untuk eksploitasi kedua. Dalam contoh kedua ini, seseorang memperoleh sekitar 183.000 token ABNBC dengan 10 BNB sekitar 2.900 dolar terdeteksi oleh BlockSec. Penyerang kemudian menyetorkan token tersebut ke penerbit stablecoin berbasis BNB Chain Helio Protocol untuk menghabiskan dananya guys atau mencairkan dananya. Penyerang dapat meminjam sekitar 16 juta dolar dalam HAY stablecoin dengan sejumlah kecil jaminan ABNBC karena sistem Oracle yang digunakan oleh Helio Money gagal memperbarui harga ABNBC setelah crash yang cepat. Penyerang menukar stablecoin HAY mereka dengan 15 juta dolar dalam bentuk Binance USD yang mengakibatkan kerugian besar ya pada protokol. BlockSec mencatat bahwa 15 juta dolar dari dana yang dicuri dalam serangan kedua dipindahkan ke pertukaran kripto Binance. Dan sejauh ini sekitar 3 juta dolar dari dana tersebut telah disita menurut CEO Binance Changpeng Zhao. Akibat terjadinya peretasan ini guys, akhirnya Binance melakukan tindakan preventif di sini guys, yaitu lebih dari 5 juta dolar dicuri dari protokol ANKR di mana Binance ini telah menjeda untuk withdrawnya guys. Seperti yang dikutip dari cryptopotato.com. Jadi peretasan multi juta dolar lainnya telah menghantam ruang keuangan terdesentralisasi guys, di mana korban terbaru adalah protokol DeFi berbasis BNB Chain yaitu ANKR dan laporan awal menunjukkan bahwa kerentanan dalam kodenya yang memungkinkan pencetakan token tanpa batas telah dieksploitasi. ANKR segera mengonfirmasi serangan itu ya dan menambahkan bahwa pihaknya telah menjangkau bursa terdesentralisasi lainnya yang mendesak mereka untuk memblokir perdagangannya. Token akan diterbitkan kembali setelah selesai menilai situasinya. Serangan itu pertama kali terdeteksi oleh firma analis blockchain PaxShield pada dini hari ya tanggal 2 Desember dan terungkap bahwa pengeksploitasi mampu mencetak 20 triliun token ANKR dengan sebagai reward bearing stake BNB atau ABNBC yang merupakan token hadiah ya untuk BNB yang dipertaruhkan pada protokol. Pengeksploitasi mencetak kuadriliun token ABNBC di mana 20 triliun diantaranya ditukar dengan BNB. Beberapa layanan seperti Uniswap, pencampur koin kontroversial Tornado Cash, serta jembatan ya atau bridge digunakan untuk mengaburkan jejak dana haram tersebut guys. Dan token BNB kemudian ditukar dengan 5 juta USDC. Data dari CoinGecko menunjukkan bahwa ABNBC kehilangan semua nilainya setelah token terkuras ya dari kumpulan likuiditasnya di PancakeSwap dan juga ApeSwap. ANKR mengeluarkan pernyataan yang meyakinkan masyarakat bahwa semua aset dasar dari ANKR staking saat ini aman dan semua layanan infrastruktur tidak terpengaruh. Kami saat ini sedang menyusun rencana dan kami berkomitmen untuk memberikan kompensasi kepada pengguna yang terpengaruh. Mengatasi peretasan, CEO Binance Changpeng Zhao atau CZ ya, ini mengatakan bahwa pertukaran kripto telah menghentikan penarikan atau withdrawnya. Eksekutif tersebut juga menambahkan bahwa Binance membekukan sekitar 3 juta dolar dari dana yang ditransfer oleh peretas ke platformnya. Nah ini gerak cepat banget ya dari Binance dan ini bagus banget. Dan kita doakan aja semoga masalah ini tidak terlalu berdampak ke yang lain ya. Karena yang ditakutkan adalah efek domino dari peretasan ini guys. Dan kalau kita lihat ya di sini guys untuk pergerakan harga dari token ANKR itu sendiri ya, seperti yang terlihat di sini sempat jatuh cukup dalam dan ini terjadi beberapa jam yang lalu guys. Dan ini membuktikan bahwa memang benar terjadi peretasan ataupun eksploitasi di protokol ANKR ini guys. Dan sekarang sudah agak mulai pulih di mana posisi sekarang tuh harganya di Rp340 untuk tiap token dari ANKR ini. Sedangkan untuk harga dari token rewardnya ya yaitu ABNBC seperti yang terlihat di sini ya guys,
harganya langsung jatuh setelah terjadi pengeksploitasian. Yang awalnya harganya setara dengan BNB, sekarang langsung jatuh di harga 23 ribuan guys. Nah ini benar-benar mengerikan ya. Dan buat teman-teman yang mungkin mempunyai aset di ANKR ini ya kalau bisa keluar, tapi kalau masih belum bisa dan ditahan untuk withdrawnya, harap bersabar dulu karena pihak dari ANKR akan membuat semacam pengganti jika memang terjadi eksploitasi di situ guys. Jadi tunggu aja informasi selanjutnya. Dan selanjutnya untuk intermezzo aja guys ya, datang dari Watcher.guru di mana diinformasikan ya, Neuralink Elon Musk ini sudah siap guys untuk diimplementasikan dalam 6 bulan ke depan. Nah ini menarik ya. Jadi Elon Musk ini tampaknya berkembang dengan tangannya di beberapa bisnis guys. Sementara akuisisi Twitter baru-baru ini membuat keributan juga ya, di mana dia kembali menjadi berita utama sekali lagi. Dan kali ini bukan karena Twitter. Perusahaan untuk antarmuka otak komputer emas yaitu Neuralink ini mengumumkan bahwa mereka siap ya untuk menanamkan implan otak komputasi seukuran koin ke pasien di manusia guys. Nah ini sangat keren banget ya. Jadi pada sebuah acara yaitu Show and Tell yang berlangsung beberapa waktu lalu, Elon Musk mengungkapkan bahwa implan ini akan siap digunakan dalam 6 bulan mendatang. Dan ini akan menjadi uji coba manusia pertama Neuralink setelah diskusi dengan Food and Drug Administration Amerika Serikat yang tampaknya berjalan dengan baik guys. Karya terbaru perusahaan adalah gadget kecil yang akan ditanamkan ke manusia melalui kabel yang dilapisi elektroda serta robot. Robot dilaporkan akan mengeluarkan sebagian dari tengkorak individu untuk menanamkan perangkat ini ke otak. Neuralink Elon Musk tentu memiliki persaingan yang sama ya. Namun operasi otaknya lebih mengganggu daripada rekan-rekannya seperti Synchron. Namun perusahaan bersikeras ya bahwa mereka telah menjalankan eksperimen pada primata selama bertahun-tahun untuk menghilangkan kekhawatiran keamanan tentang prosedur tersebut. Meskipun kedengarannya berteknologi maju, antarmuka otak komputer atau Brain Computer Interface atau disingkat BCI ini diharapkan dapat membantu kondisi yang melemahkan ya seperti amyotrophic lateral sclerosis atau ALS, dan mereka yang bertahan setelah stroke juga akan dapat mengatasi masalah mereka dengan perangkat ini guys. Seperti disebutkan sebelumnya ya, persaingan di pasar ini cukup tinggi dan sementara para kritikus terus mengutuk Elon Musk ya karena meningkatkan potensi perusahaan, dan miliarder itu berharap untuk mengambil arus utama kreasi terbaru dari Neuralink ini. Sementara perangkat terbaru untuk otak, Elon Musk mengungkapkan bahwa Neuralink sedang merumuskan 2 produk lainnya. Salah satunya diharapkan dapat mengembalikan gerakan ke individu yang lumpuh ya karena akan ditanamkan ke sumsum tulang belakang. Yang lainnya akan diluncurkan untuk meningkatkan penglihatan manusia dan akan menjadi implan mata. Pekerjaan implan tulang belakang dan mata jauh lebih baru ya daripada implan otaknya. Oleh karena itu, mungkin perlu waktu yang lebih lama sebelum mereka melakukan debutnya guys. Nah ini sekedar intermezzo aja ya buat kalian, karena informasi ini cukup menarik guys untuk diketahui. Dan kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar ya untuk informasi-informasi yang tadi. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.